Selamat pagi saudara. Bajuri News Bajuri TV hadir menjumpai Anda. Hari ini Kamis 30 Januari 2025 bersama saya Diandra Kaila Dan saya Theodora Claresta. Saudara, sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda dan inilah dua berita utama di Bajuri News hari ini. Polisi menahan seorang guru berinisial FB 35 tahun yang mengajar di salah satu SMP di Kota Jayapura karena diduga melakukan persetubuhan anak di bawah umur. Korban merupakan siswinya sendiri yang berusia 13 tahun. Lukisan karya maestro Raden Saleh terjual dengan harga fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah dalam lelang di Singapura. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa, 21 Januari kemarin. Api menghanguskan lebih dari 500 bangunan. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Sebelumnya api dilaporkan muncul dari rumah warga pada pukul 12.30 dini hari. Kemudian api meluas dan menghanguskan lebih dari 500 bangunan di sekitarnya. Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, api diduga berasal dari korsleting salah satu rumah warga. Akibatnya ribuan jiwa harus mengungsi. Proses pemadaman api masih dilakukan hingga pukul 6 pagi hari. Susatyo menyatakan sebagian warga telah dialihkan ke tenda pengungsian sementara yang didirikan oleh Polres Jakarta Pusat bersama Dinas Sosial. Mereka juga telah menyiapkan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Bayi, anak-anak, perempuan, ibu hamil, dan lansia dilaporkan telah mengungsi di dalam posko. Hingga saat ini dilaporkan belum ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Saudara, polisi menahan seorang guru berinisial FB, 35 tahun, yang mengajar di salah satu SMP di Kota Jayapura karena diduga melakukan persetubuhan anak di bawah umur. Korban merupakan siswinya sendiri yang berusia 13 tahun. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor Dan Makbon mengatakan, tersangka sudah berulang kali melecehkan korban. Berdasarkan pengakuan tersangka, FB pertama kali melakukan aksinya pada tahun 2023. Keluarga korban mengatakan, korban kini dalam keadaan hamil. Victor mengatakan, FB melakukan tindakan asusila itu dengan modus membujuk korban untuk datang ke rumahnya. Tersangka juga melakukan pengancaman pada korban sebelum melakukan pelecehan tersebut. Korban berbicara pada orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya sendiri. Sekeluarga korban akhirnya melaporkan kejadian itu pada Sabtu 18 Januari kemarin. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Saudara, berikutnya lukisan Raden Saleh yang dikenal sebagai pelopor seni modern di Indonesia berhasil terjual dengan harga fantastis dalam lelang Singapura. Karya tersebut laku terjual hingga puluhan miliar rupiah, menegaskan statusnya sebagai salah satu pelukis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Lukisan ini merupakan salah satu karya langka yang menampilkan keahlian Raden Saleh dalam mengolah detail, emosi, dan dinamika yang kuat. Karya ini tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga menjadi simbol penting perjalanan seni rupa Indonesia di kancah global. Kabar ini pun disambut hangat oleh komunitas seni dan pecinta budaya, yang melihat pencapaian ini sebagai kebanggaan bagi bangsa Indonesia. They're owned by private collectors, some are owned by the public collectors like the Istana. It's not so easy to get them together. Lelang ini juga mempertegas minat kolektor internasional terhadap karya seni dari tanah air. Keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Saudara, berita terakhir datang dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, bersama tim pelatih terus melakukan belusukan ke berbagai kompetisi domestik. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi potensi pemain lokal yang dapat memperkuat skuad Garuda. Menurut laporan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan performa pemain sesuai kebutuhan taktik Timnas di ajang internasional. Fokus utama mereka adalah mencari pemain berbakat di Liga Utama hingga Liga Bawah. Selain itu, Sinteyong juga menekankan pentingnya mengasah fisik, mental, dan daya juang para pemain. Tidak hanya itu, tim pelatih juga sedang memanaskan mesin Timnas Indonesia dengan program latihan intensif di Pusat Pelatihan Nasional. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas secara keseluruhan dan meraih hasil maksimal di turnamen mendatang. Kita harap agar Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa.
Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Theodora Claresta. Saya Diandra Kaila pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.